Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Suyek. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Tumbal. Oke teman-teman, kita langsung ke ceritanya. Sore ini riuh di perkampungan sebelah di batas desa. Ditemukan sesosok jasad tergeletak di ladang tebu. Semua orang berbondong-bondong ke TKP untuk melihat jasad perempuan muda tersebut. Dikabarkan ia adalah buruh harian di ladang tebu tersebut. Cynthia, nama jasad gadis tersebut. Perawakan tinggi semampai dengan kulit kuning langsat khas orang desa. Cynthia ikut bekerja bersama orang tuanya di ladang tersebut. Usia gadis itu baru beranjak 18 tahun. Sekolahnya terputus karena tersandung faktor ekonomi. Lalu ia pun memutuskan ikut bekerja di ladang tempat orang tuanya bekerja. Bisik-bisik para pekerja di tengah evakuasi tak kalah ramai dengan mengatakan jika Cynthia menjadi korban salah satu tumbal yang dilakukan keluarga Brahma, pemilik ladang tersebut. Polisi dan tim medis yang datang ke tempat TKP dan membawa jasad korban untuk diotopsi. Namun orang tua Cynthia menolak jika putrinya akan diotopsi. Karena mendengar dari orang-orang jika jasad putrinya diotopsi, maka akan dibelah bagian dalam putrinya itu. Polisi pun tidak bisa memaksakan agar mengetahui apa penyebab meninggalnya Cynthia. Dan orang tua Cynthia pun memberikan kesaksian jika putrinya meninggal bukanlah dibunuh ataupun apa. Itu murni jika putrinya meninggal karena sudah ajalnya. Maghrib menjelang, suasana pemakaman disaksikan warga kampung, bahkan dari luar desa pun pada datang. Sedangkan ibunda Cynthia masih terpukul dengan kepergian anak gadisnya itu. Ia menangis sesenggukan di pangkuan para tetangga yang ikut iba atas kesedihan Ibu Ella. Tiba-tiba angin kencang datang, seperti angin puyuh yang menggitari pusara Cynthia. Para pelayat berhamburan menjauh dari liang lahat. Semua orang menjerit dan berteriak. Tetapi tak lama kemudian angin puyuh tersebut reda dan pemakaman pun berlangsung penuh doa-doa. Tahlilan pun berjalan lancar. Di rumah sederhana itu penuh oleh para warga yang ikut mendoakan hingga menggelar tikar di halaman rumah panggung tersebut. Tetapi tetap saja ada beberapa para pelayat yang terus berbisik tentang tumbal kebun tebu tersebut. Bulan purnama bulat sempurna di bawah langit malam di hari ke-7 tahlilan kepergian Cynthia. Semua orang khusyuk berdoa. Tak lama suara jeritan terdengar dari salah satu warga. "Hantu Cynthia!" pekik Mang Ujang yang duduk tepat di ujung gang di atas tikar lusuh. Sontak semua orang melirik ke arah Mang Ujang. "Kenapa, Mang?" tanya salah satu warga. Hantu!" Mang Ujang lari terbirit-birit setelah ia menunjuk ke arah gadis berbaju putih. Warga yang lainnya pun ikut berlari meninggalkan tahlilan tersebut. Yang ada di dalam rumah pun semuanya keluar. Dan semua lari juga karena melihat sosok Cynthia yang tengah berdiri di pojok gang. Ibunda Cynthia terpaku
Teko melihat sosok putrinya yang tengah berdiri. Tangisnya pecah. "Nak, tenanglah kamu di surga. Ibu ikhlas dengan kepergianmu. Jangan gentayangan begini. Kamu semasa hidup selalu rajin sholat 5 waktu, bahkan sholat sunnah juga." Lirih Bu Ella sambil menatap sosok putrinya. Tinggal beberapa orang yang berada di halaman rumah Bu Ella, karena yang lainnya langsung kabur meninggalkan tahlilan tersebut. "Bu, ini Cynthia, Bu," ucap Cynthia lirih sambil berjalan menghampiri ibunya. Ustadz yang sedari tadi memimpin acara tahlilan pun menghadang Cynthia yang akan mendekati ibunya. "Maaf, siapa kamu?" tanya ustadz tersebut sambil menatap Cynthia dari ujung kepala hingga ujung kaki. Mata ustadz tersebut terhenti ke arah kaki Cynthia yang berpijak ke tanah. "Saya Cynthia, Pak Ustadz, murid mengajinya Pak Ustadz." Cynthia meyakinkan Pak Ustadz. Pak Kiai percayakan jika saya Cynthia." Lanjut Cynthia minta pembelaan kepada Pak Kiai yang merupakan mertua Pak Ustadz Solihin. "Iya, ini memang Cynthia. Tetapi bagaimana mungkin kamu kini berada di hadapan kami, sedangkan jasadmu sudah dikuburkan 7 hari lalu?" jawab Pak Kiai Mustafa. Tangis Bu Ella makin pecah, sedangkan suami Bu Ella pingsan sedari tadi karena melihat putrinya yang sudah meninggal berada di depan matanya. "Saya masih hidup, Pak Kiai, Pak Ustadz." Cynthia melangkahkan kakinya lebih dekat. "Kamu hantu, jangan mendekati kami. Jangan menjadikan putriku yang taat beribadah menjadi tipu dayamu," teriak Bu Ella. "Bu, ini beneran Cynthia, Bu, bukan hantu ataupun setan." Cynthia mengambil bambu yang ada di dekatnya, lalu mengambil kulit bambu dan menggoreskannya ke jari tangannya. "Ibu lihat, aku berdarah. Aku manusia, Bu. Aku putri Ibu." Lanjut Cynthia meyakinkan. "Ini memang Cynthia. Tapi bagaimana bisa ini terjadi? Ayo kita masuk dan ceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada kami semua," ajak Kiai Mustafa. "Tapi Kiai," sela Ustadz Solihin. "Ambilkan air itu," perintah Kiai Mustafa kepada menantunya itu sambil menunjuk menggunakan kepalanya ke air putih di dalam teko. Ustadz Solihin pun mengambil teko yang tadi disuguhkan kepada para bapak-bapak yang ikut tahlilan. Kiai Mustafa membacakan doa-doa, lalu menyuruh Cynthia meminum air tersebut dan membasuh mukanya menggunakan air tersebut. Ayahnya Cynthia yang pingsan pun siuman setelah diberikan minyak kayu putih di bagian hidungnya. Kiai Mustafa mencecar beberapa pertanyaan kepada Cynthia malam itu. Cynthia pun menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Pak Kiai dan juga Pak Ustadz terhadapnya. Cynthia menceritakan semuanya dari awal, mulai kejadian ganjil itu ia rasakan. Siang itu
Cynthia yang sedang makan siang di bawah rimbun pohon tebu, tiba-tiba Pak Brahma memanggil dirinya ke rumahnya, lalu memberikan makanan yang enak-enak dan memberi baju putih yang masih baru. Tak lama kemudian, ada 2 orang perempuan mengajak Cynthia ke sebuah bukit dengan berjalan kaki. Tetapi Cynthia tidak merasa berjalan jauh. Ia sampai ke sebuah bangunan yang seperti istana. Cynthia terpana dengan melihat bangunan tersebut yang megah, yang mengelilingi bukit nan hijau. Tak lama kemudian, Cynthia ditarik oleh kedua orang berbadan besar, lalu menyeretnya ke dalam dan mendorong tubuh Cynthia hingga tersungkur. Cynthia melihat seorang perempuan yang duduk di atas singgasana. Lalu perempuan itu berdiri dan memerintahkan Cynthia untuk memasak. "Hei anak manusia, hidangkan masakan yang enak buatku," perintah perempuan tersebut. Tetapi saya harus pulang. Ibu dan bapak saya pasti sudah menunggu di ladang untuk pulang. Cynthia menatap perempuan tersebut dengan keheranan. Kenapa dirinya disuruh memasak? Padahal sebelumnya kedua perempuan yang mengajak Cynthia tidak berkata jika ia akan disuruh memasak. "Kamu tidak bisa pulang karena mulai sekarang kamu harus mengabdikan dirimu di sini." Teriak perempuan itu sambil tertawa yang membuat bangunan itu seolah-olah bergetar. "Bawa gadis itu ke tempat memasak," pekik perempuan itu, menyuruh kedua orang yang bertubuh besar dan berwajah seram itu. Cynthia masih bingung dengan apa yang terjadi. Sesekali ia mencubit tangannya untuk meyakinkan apakah itu mimpi atau bukan. Untuk kesekian kali Cynthia memasak, tetapi selalu ada keanehan yang ia rasakan. Ia tidak tahu itu siang atau malam, karena di tempat itu tidak menunjukkan siang ataupun malam. Hanya jam butut yang melingkar di tangannya yang menjadikan ia perkiraan waktu untuk sholat. Di tempat itu Cynthia heran dengan jembatan kecil yang selalu berbicara ketika ia seberangi, yang meringis seperti kesakitan, seperti jantung pisang yang ia ambil untuk memasak, selalu berteriak ketika ia ambil dari pohonnya. Kacang panjang yang besar-besar seperti usus manusia yang menjuntai. Tomat yang menyerupai mata manusia yang membuatnya selalu bergidik dan selalu membuatnya mengucap astagfirullah subhanallah la ilaha illallah. Masih banyak hal aneh yang ia alami di dalam bangunan yang menyerupai istana tersebut. Ketika ia menghidangkan masakan di atas meja, di saat sang ratu makan, akan terdengar jeritan-jeritan kesakitan yang terdengar di telinga Cynthia. Rasa rindu singgah di hati Cynthia, tetapi ia merasakan terpenjara di dalam istana yang megah itu. Cynthia mengambil air lalu berwudu. Masihkah ada orang yang ingat akan Tuhannya? Tiba-tiba suara dari dalam air mengejutkan Cynthia yang sedang berwudu. Siapa kamu? Kenapa kamu selalu bertanya setiap kali
aku berwudu?" tanya Cynthia sambil mengedarkan pandangannya. "Di tempat ini kukira sudah tak ada lagi orang beriman, karena yang masuk ke tempat ini adalah orang-orang penggila harta. Seperti akulah salah satunya, bahkan mungkin kamu. Ternyata harta dunia yang sesat membuatku sengsara hingga akhir kiamat nanti." Suara itu diakhiri ratapan yang menyayat jiwa. "Apa maksud dari ucapanmu?" tanya Cynthia penuh rasa penasaran. Namun suara itu tak terdengar lagi, selain tangisan yang menggambarkan kepedihan. Cynthia duduk sambil menatap langit-langit ruangan. Lalu ia mengambil sebuah kain yang menutupi tubuhnya. Ia berdoa kepada Sang Pencipta. Jika ia bermimpi, maka ia minta segera dibangunkan dari mimpinya. Jika ia sedang tersesat di dimensi lain, agar ia dapat segera pulang dari tempat ia berada. Doa-doa dipanjatkan, zikir ia lakukan. Tak lupa ia menyebut Asmaul Husna. Bangunan itu tiba-tiba terguncang hebat. Langit-langit ruangan seakan-akan roboh menimpa Cynthia. Cynthia berlari dengan kencang. "Allahu Akbar!" teriak Cynthia. Tak lama kemudian ia menatap tempat sekitar yang tiba-tiba hutan belantara. Tak ada bangunan megah yang bak istana tadi. Cynthia berlari melewati semak belukar, mencari jalan keluar menuju kampungnya. Matanya berkaca-kaca ketika melihat di rumah hingga halaman dipenuhi orang-orang yang tengah tahlilan. Ia baru tersadar hampir saja dirinya dijadikan tumbal oleh keluarga Brahma di setiap tahunnya. "Begitu Pak Kiai, Pak Ustadz." Cynthia memeluk ibunya sambil menatap ke Pak Kiai yang tengah menatapnya. "Alhamdulillah, berkat kamu selalu taat beribadah, kamu bisa selamat. Sekarang kamu mandi dan sholatlah," perintah Pak Kiai. "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Telah berpulang ke rahmatullah Pak Brahma. Terdengar samar-samar pemberitahuan dari toa masjid dari kampung sebelah. Cynthia dan semua orang diam sejenak untuk mendengarkan. "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un," ucap Ustadz Solihin. "Besok lagi kamu ceritakan kepada kami. Sekarang kita melayat dulu ke rumah Pak Brahma," ucap Pak Kiai Mustopa. Desas-desus tentang hantu Cynthia pun ramai diperbincangkan, bahkan sampai viral di grup sosial media. Cynthia yang memang tak punya gawai, ia tidak mengetahui kehebohan tentang dirinya di luar sana. Pagi menjelang, para pelayat memenuhi halaman rumah Pak Brahma. Tangis anak istrinya pecah. Cynthia yang datang untuk melayat ke rumah majikannya itu disambut teriakan dari orang-orang. Hantu Cynthia!" jerit orang-orang. Pak Kiai Mustopa segera menghampiri para warga dan menjelaskan jika itu bukan hantu, tapi itu adalah Cynthia. Tak ada yang percaya jika itu Cynthia. Lalu Pak Kiai meminta warga untuk menggali makam Cynthia agar semua orang percaya.
Di tengah pemakaman Pak Brahma, sebagian pemuda dan bapak-bapak menggali makam Cynthia. Alangkah terkejutnya semua orang ketika yang dibungkus kain kafan adalah gedebok pisang. Bagaimana mungkin ini terjadi? Gumam ketua RW setempat sambil berkali-kali mengucap asma Allah. Sekarang kalian percaya jika ini adalah Cynthia? Pak Kiai menatap semua orang yang ada di pemakaman tersebut. Bih, Pak Kiai, yang dimandikan sama yang dibungkus oleh kain kafan itu, saya yakin Cynthia, karena saya sendiri ikut memandikan dan membungkus jasadnya, sela istri Pak RT. Itu adalah tipu daya jin yang kita lihat, dan apa yang sebenarnya itu sungguh di luar nalar, sela Galang, anaknya Pak RW. Setelah selesai pemakaman Pak Brahma dan kuburan Cynthia kembali ditutupi tanah setelah digali, semua orang kembali ke rumah masing-masing. Tetapi banyak orang yang mendatangi rumah sederhana Cynthia untuk sekedar bertanya selama ia dinyatakan meninggal dunia. Di rumah Pak Brahma, anak dan istrinya mengutuk Cynthia yang menyebabkan kepala keluarga di keluarganya meninggal dunia. Selesai. Oke teman-teman, sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.